aku berangkat ke masjid untuk mengaji. Pada saat itu kakakku sedang sakit, bahkan dia tidak bersekolah sudah 2 minggu. Pada saat ku ke masjid, hanya kakak dan ibuku yang berada di rumah. Ibuku menjaga dan merawat kakakku dengan baik. Sesudah aku selesai mengaji, aku pulang ke rumah sambil bermain hujan. Sesampainya di rumah, aku disuruh ibuku untuk bergegas berganti baju, biar aku tidak sakit. Selesai berganti, aku disuruh ibuku kasih obat kakakku. Sesudah aku mengasihkan obat, dan hujannya sudah lumayan reda, aku diperintah ibu untuk membeli bumbu di warung. Tetapi ketika aku berdiri, kakiku dipegang erat oleh kakakku, sambil berkata, "Dek, di sini aja temenin kakak. Aku mau ke warung, nah," sambil berkata keras, karena pada saat itu aku ingin bermain bersama teman-temanku. Hal yang tidak terduga, pada saat aku berbicara kakakku tiba-tiba kejang-kejang step. Aku panik dan memanggil ibu yang sedang memasak di dapur. Ibuku menghampiri kakakku dan melakukan berbagai cara, akan tetapi tidak berhasil. Ibuku berbicara panik kepadaku, "Nak, segera panggil tantemu dan suruh mencarikan mobil untuk membawa kakakmu ke rumah sakit." Aku berlari karena pada saat itu rumahku dan rumah tanteku tidak terlalu jauh. Menunggu mobil tiba, ibu, tante, dan tetangga di rumah melakukan berbagai cara. Sayangnya tidak berhasil. Mobil pun tiba. Ibuku mengangkat kakak ke mobil, dan ibuku tidak lupa menelpon ayahku. Aku pergi ke rumah sakit bersama tante, karena pada saat itu usiaku masih 7 tahun, dilarang menginap di rumah sakit. Pada saat itu ulangan di sekolah pun hampir dekat, namun kakakku masih berada di rumah sakit. Aku sudah 3 hari tidak menjenguk kakakku, dan sebelum aku tidak menjenguknya, dia berkata kepadaku, "Dek, maafin kakak ya karena sering membuatmu marah, dan maafin kakak kalau sering pelit." "Kakak kenapa ngomong seperti itu?" "Tidak apa-apa, Dek. Kakak cuma minta maaf." "Ya udah, Kak. Aku juga minta maaf sering marah dan selalu berbuat jahat, dan aku mau pamit pulang." Baru saja ingin berbalik badan, kakakku berucap, "Dek, kamu di mana? Kok gelap banget?" "Aku di sampingmu, Kak." Dia pun pingsan dan segera dibawa ke ruang ICU. Aku tidak ingin pulang sebenarnya, tetapi aku tidak boleh menginap dan aku pun harus ulangan besoknya. Pikiranku campur aduk pada saat itu. Aku berada di rumah dan menelpon ibuku untuk menanyakan kabar kakakku. Ibuku bilang kepadaku, "Nak, kakakmu sudah tiada." Aku pun menangis sambil membantu tanteku menyiapkan berbagai keperluan dan dibantu oleh tetangga, karena ibu, ayah, dan kakak yang sudah tiada akan pulang pada malam itu juga. Selesai.